Oke, saya akan share screen. Ya, malam ini saya mengajak kita untuk membicarakan satu topik tentang baptisan bayi ya. Jadi judulnya mengapa kita membaptis bayi kita, teologi tentang baptisan bayi, paido baptism. Saudara, kenapa kok saya mengangkat tema ini untuk kita pelajari bersama-sama? Ada dua alasan utama ya. Yang pertama adalah karena saya melihat banyak gereja yang melakukan baptisan bayi ini jarang sekali atau bahkan tidak pernah memberitahukan kepada jemaat makna atau teologi di balik baptisan bayi ini. Sehingga banyak jemaat itu tidak mengerti dan hanya ikut-ikutan, bahkan sebagian besar juga memiliki satu pemahaman yang keliru tentang baptisan bayi yang mereka lakukan. Itu alasan pertama. Jadi kita harus memberitahu kepada jemaat. Kedua adalah untuk memberikan satu penjelasan ya kepada gereja atau denominasi yang memberikan satu kritik kepada gereja-gereja seperti kita yang beraliran reform yang membaptiskan bayi. Karena nanti kita akan lihat ternyata tidak semua gereja menerima akan baptisan bayi ini ya. Jadi kita akan memulai. Nah, Saudara, tidak bisa disangkali lagi ya bahwa di mata Tuhan bayi itu adalah satu pribadi yang penting. Saya rasa tidak ada gereja, tidak ada hamba Tuhan, tidak ada denominasi yang mengatakan bayi dan keluarga itu tidak penting. Kita melihat, saudara, di dalam banyak ayat, tetapi saya akan menunjukkan dua ayat saja, bahwa bayi itu penting di mata Allah. Ya. Yang pertama itu dari Markus 10 ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Hal kedua itu dari Perjanjian Lama, ayat yang terkenal sekali. Di dalam Ulangan 6 ayat ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Ya. Nah, saudara, dua ayat ini itu mewakili dari sekian banyak ayat di dalam Alkitab, baik PL maupun PB, bahwa bayi itu penting di mata Allah. Nah, yang paling jelas, saudara, adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia pun rela menjadi seorang bayi ketika dia datang menjadi juru selamat. Ya, ini adalah satu introduksi untuk menjelaskan bahwa bayi itu ada sesuatu yang penting di mata Allah. Tapi saudara harus tahu, meskipun semua gereja, semua denominasi itu mengatakan bahwa bayi itu penting di mata Allah, tetapi tidak semua gereja, tidak semua denominasi menempatkan bayi itu di dalam satu posisi yang sama. Ya, tidak menempatkan bayi di dalam satu status yang sama di dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita, saudara. Maka pertanyaannya, saudara, salah satu hal yang diperdebatkan, yang terus dipermasalahkan adalah siapa yang boleh dibaptis di dalam kerajaan Allah ini. Maka di dalam kekristenan sendiri muncul dua pandangan. Ya, dua pandangan yang akan saya jelaskan. Pandangan pertama itu disebut dengan pandangan credo baptism. Dari kata credo itu aku percaya ya, berarti menunjukkan orang-orang yang menganut credo baptism ini adalah berpandangan hanya orang dewasa yang boleh dibaptis, yang sudah bisa mengaku credo, mengaku percaya kepada Tuhan yang boleh dibaptis. Nah, pandangan kedua, saudara, itu disebut dengan paido baptism, dari kata paidion, anak-anak atau bayi, ya, baptisan bayi. Nah, ini dua arus di dalam kekristenan. Saya akan jelaskan sekarang siapa yang berpegang kepada credo dan siapa yang berpegang kepada paido baptism. Nah, beberapa denominasi yang hanya mengatakan yang boleh dibaptis itu adalah orang dewasa, misalkan adalah Anabaptis ya. Anabaptis ini ada satu sekte di dalam masa reformasi. Kemudian gereja-gereja yang berdenominasi Baptis, gereja Baptis, gereja Pentakosta, karismatik, semua pasti menolak baptisan anak. Dan bahkan saudara jangan heran, beberapa gereja Protestan itu menolak baptisan anak. Ya, mereka hanya menerima credo baptism. Gereja yang hanya menerima baptisan orang dewasa. Nah,
siapa yang menerima baptisan bayi, misalkan adalah gereja-gereja yang beraliran Reform, Lutheran, Roma Katolik, Ortodok Timur ya, Eastern Orthodox itu gereja Rusia, gereja Syria dan sebagainya, termasuk gereja-gereja beraliran Anglikan dan lain-lain. Nah, gereja-gereja ini saudara itu menerima kedua macam baptisan, baik credo maupun paido. Jadi saudara mulai bisa membedakan, kalau gereja yang menerima credo baptism pasti menolak paido baptism. Tapi kalau gereja yang menerima paido baptism pasti juga include menerima credo baptism ya. Nah, kita akan berbicara sekarang mulai memikirkan kenapa gereja-gereja tertentu, denominasi tertentu itu kok menolak baptisan bayi. Apa yang salah dengan baptisan bayi yang dilakukan oleh gereja-gereja Reform, Lutheran dan sebagainya. Saudara, dari semua argumentasi ya yang diberikan, saya menemukan argumentasinya ya kurang lebih sekitar hal-hal itu saja. Oleh sebab itu, malam ini saya akan memberikan contoh, salah satu contoh argumentasi yang diberikan oleh seorang teolog abad 18 yang bernama Augustus Hopkins Strong ya, biasa disingkat dengan A.H. Strong. Nah, A.H. Strong ini adalah seorang Reform Baptist. Dia di dalam teologi yang lain itu Reform, saudara. Khusus di dalam masalah baptisan, dia tetap mempertahankan denominasinya Baptis ya. Jadi Augustus Hopkins Strong di dalam buku sistematika teologianya jelas-jelas dia menolak akan baptisan bayi. Nah, saya akan memberikan beberapa cuplikan dari pemikirannya dia dan saya akan memberikan argumentasi jawaban ya untuk memberikan tanggapan atas komentarnya dia. Pertama, saudara, dia mengatakan dari perintah dan contoh dari Yesus Kristus dan para rasulnya menunjukkan pertama bahwa hanya orang yang dibaptis adalah orang yang telah dijadikan murid. Ya. Kedua, mereka adalah hanya yang dibaptis yang sebelumnya telah bertobat dan percaya. Jadi ini alasan pertama dari Augustus Hopkins Strong dengan dua argumen ya. Orang yang boleh dibaptis adalah orang yang sudah pernah jadi murid Tuhan Yesus dan orang yang sudah bertobat dan percaya. Dengan kata lain kan ini orang yang sudah dewasa ya saudara. Nah, saya akan memberikan sedikit tanggapan ya dari argumen ini. Saudara, memang betul ya, di dalam Alkitab itu tidak ada perintah untuk membaptis bayi, saudara. Jadi ini kan argumentasinya dia kira-kira bunyinya seperti itu. Yang boleh dibaptis adalah orang dewasa. Tidak ada dari perintah dan contoh dari Tuhan Yesus dan Rasul yang membaptis anak-anak. Memang betul, di dalam perjanjian baru tidak ada perintah untuk membaptis bayi. Tapi saya ingin juga mengatakan, saudara, di dalam Alkitab juga tidak ada larangan untuk membaptis bayi. Ya, jadi ini sama-sama tidak ada perintah tapi juga tidak dilarang. Bahkan sebenarnya kalau kita membaca perjanjian baru, kita akan menemukan, saudara, di dalam Alkitab khususnya perjanjian baru, tidak ada perintah untuk membaptiskan anak orang percaya. Nah, ini yang mengejutkan. Ya. Jadi kalau dipermasalahkan, oh yang dibaptis itu hanya boleh orang dewasa dan sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab, saudara tidak akan menemukan ada perintah untuk membaptiskan anak orang percaya yang secara langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus atau para rasul. Itu tidak pernah ada, saudara. Nah, saya ingin memberikan satu kalimat menarik dari seorang yang bernama Greg Strawbridge. Ya. Greg Strawbridge di dalam bukunya Infant Baptism, baptisan anak, ya, apakah Alkitab mengajarkan hal itu? Dia mengatakan, tidak ada perintah secara eksplisit ya langsung tentang baptisan anak dari orang-orang Kristen. Tidak ada, saudara. Ya, jadi tidak ada perintah Paulus, keluarga Kristen baptislah anakmu, gitu. Masih bayi, tidak ada. Memang betul, tidak ada perintah, saudara. Itu betul, that is granted. Tetapi dia mengingatkan kepada kita di dalam Alkitab juga tidak pernah ada kasus secara jelas di mana anak-anak orang Kristen itu yang tumbuh dewasa dan kemudian dibaptis sebagai orang percaya pada usia dewasa. Tidak ada juga, saudara. Jadi yang mau dikatakan oleh Greg ini kira-kira begini loh.
orang-orang yang menolak baptisan anak berpikir, tunggu ya, anak tidak boleh dibaptis. Tunggu nanti sampai dia dewasa, baru dia boleh dibaptis. Kira-kira seperti itu. Padahal di dalam Alkitab juga tidak pernah ada perintah, tunggu anakmu dewasa baru dibaptis gitu loh maksudnya ya. Tidak ada saudara. Ya, jadi ini sedikit argumentasi dari kita terhadap pemikirannya strong yang pertama. Yang kedua, bagian B, dia memberikan argumentasi kedua di dalam menolak baptisan bayi, saudara. Dia mengatakan, dari naturnya gereja, ya, dari sifatnya gereja itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang sudah lahir baru. Jadi, ini pemikiran daripada orang-orang yang menolak baptisan bayi. Tidak boleh dibaptis. Kenapa? Karena bayi kan belum percaya Tuhan. Sedangkan gereja itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah percaya. Ya, saya akan memberikan sedikit tanggapan terhadap poin ini. Saudara, tidak ada jaminan ya bahwa di dalam gereja itu semua anggotanya adalah orang yang sudah lahir baru, saudara. Jadi pemikiran ini satu pemikiran yang keliru ya, bahwa di sifat gereja adalah kumpulan orang-orang yang sudah lahir baru. Tidak ada jaminan, saudara, bahwa semua orang yang sudah dibaptis di gereja itu adalah orang yang sudah lahir baru. Justru kenyataannya yang ada di dalam gereja itu ada semua campuran orang yang sudah percaya, believers, dan orang yang belum percaya, unbelievers. Ya, ini adalah yang dikatakan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus Matius 13 ayat 24 sampai 30. Tidak saya bacakan ya, saya harap nanti saudara bisa membuka sendiri di dalam Alkitab. Di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang ilalang dan gandum yang tumbuh bersama-sama di satu ladang. Nah, ini menggambarkan saudara, di dalam dunia, di dalam gereja Tuhan yang ada di dalam dunia ini, tidak mungkin semua isinya itu gandum. Pasti ada ilalangnya. Nah, gereja itu pasti isinya campuran antara believers dan unbelievers. Ya. Nah, kedua, kenapa kok gereja ini tidak mungkin isinya semua orang yang sudah lahir baru atau orang percaya 100% isinya? Tidak mungkin. Karena di dalam Alkitab juga banyak peringatan tentang murtad. Misal, Ibrani 6 ayat 4-6. Ini bicara tentang orang-orang yang sudah diterangi hatinya, yang sudah mengecap karunia Roh Kudus, mendengar firman yang baik, tetapi menyalibkan anak Allah sekali lagi. Jadi katakan orang-orang seperti ini tidak mungkin diselamatkan. Ya, ada peringatan-peringatan tentang orang-orang yang akan meninggalkan iman. Berarti gereja itu isinya tidak bisa 100% semua orang yang sudah lahir baru, tidak mungkin. Dan yang mengejutkan ketiga, saudara jangan kaget. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-23, di sana Yohanes justru ngomong, antikristus itu nanti muncul dari dalam gereja, saudara. Jadi antikristus itu bukan orang di luar gereja, tapi muncul dari dalam gereja sendiri. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari kita, tapi mereka bukan sungguh-sungguh dari kita, kata Rasul Yohanes ya. Jadi pemikiran kalau gereja itu naturnya atau sifatnya semua adalah kumpulan orang yang sudah dilahirbarukan, ini juga tidak tepat, saudara. Keliru ya. Gereja itu isinya pasti orang campuran. Tidak ada gereja manapun di muka bumi isinya 100% orang yang sudah lahir baru semua. Yang ketiga, saudara, Strong memberikan argumentasi dari simbolisme baptisan itu sendiri ya, melambangkan atau mendeklarasikan bahwa satu perubahan spiritual change, perubahan rohani di dalam orang yang menerima baptisan tersebut. Jadi kan baptisan itu adalah satu simbol dari orang yang bertobat kan, kemudian dia dibaptis sehingga melambangkan satu perubahan di dalam dirinya ya. Betul saudara, memang baptisan itu melambangkan kelahiran baru. Orang yang sudah bertobat, percaya Tuhan, dia mengaku dengan mulut, lalu dia mengalami dibaptis ya bagi orang tersebut. Tapi sekali lagi, ini bukan jaminan saudara. Kalau orang sudah dibaptis itu pasti orang itu sudah percaya, pasti sudah lahir baru, pasti sudah beriman. Belum tentu. Siapa yang bisa menjamin? Alkitab menunjukkan satu kasus yang menarik di dalam Kisah Rasul 8 ayat 13-24, ayatnya cukup panjang, tapi ini cerita tentang Simon penyihir ya, Simon the Magus, Simon sang penyihir.
Di dalam Kisah Rasul 8, dia ini sudah dibaptis. Tapi kemudian dia ini masih memiliki satu sifat iri, ingin membeli kuasa dari Petrus. Nah, Petrus ngomong, Simon, hatimu begitu gelap, pahit seperti empedu dan sebagainya. Yang menunjukkan tanda-tanda Simon ini belum bertobat, saudara. Meskipun dia sudah dibaptis. Ya, jadi ini satu realita, saudara, bahwa meskipun orang itu sudah menerima baptisan, belum tentu dia sungguh-sungguh sudah lahir baru. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, saudara, dia memberikan satu argumentasi orang-orang yang menolak baptisan anak itu kira-kira seperti ini. Munculnya baptisan bayi di dalam sejarah gereja itu berhubungan dengan satu konsep sakramental, ya, konsep sakramen di dalam kekristenan, sehingga semua argumen yang mendukung daripada 3 abad pertama itu adalah sama dengan argumen baptismal regeneration. Intinya yang mau disampaikan begini loh, saudara. Lihat, katanya orang-orang yang menolak baptisan bayi, ya, lihat di dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja itu membaptiskan bayi-bayi pada masa mereka 3 abad pertama di dalam gereja. Itu semuanya berdasarkan konsep baptismal regeneration. Nah, saudara, baptismal regeneration ini apa? Ini satu konsep yang sebenarnya berpikiran bahwa baptisan itu menyelamatkan, saudara. Jadi, kenapa orang dibaptis? Supaya dia mengalami lahir baru, regeneration. Jadi baptismal regeneration itu satu doktrin yang mengatakan baptisan itu melahirbarukan orang. Dengan kata lain, baptisan itu menyelamatkan orang tersebut. Ya, ini argumen. Jadi, saudara, bagaimana kita menjawab ini? Nah, jawabannya sebenarnya singkat saja. Memang betul, saudara, ya, bahwa bapak-bapak gereja pada abad-abad yang lampau itu melakukan baptisan bayi dengan satu konsep yang keliru. Mereka membaptis anak dengan konsep tadi, baptismal regeneration. Jadi bayi itu perlu dibaptis supaya selamat. Ya. Tetapi, saudara, yang kita percayai di dalam teologi reform ini bukan baptismal regeneration. Nanti akan saya jelaskan. Ini tuduhan yang salah alamat, saudara. Karena reform teologi itu tidak menerima baptismal regeneration. Baptisan itu tidak melahirbarukan orang, baptisan itu tidak menyelamatkan orang. Ya, maka saya sebut tuduhan ini salah alamat. Memang bapak-bapak gereja keliru, tapi teologi reform tidak melakukan untuk atau motivasi dengan baptismal regeneration. Ini biasanya pandangan dari gereja Roma Katolik. Ya, mereka berpandangan bahwa baptisan itu melahirbarukan, baptisan itu menyelamatkan. Yang kelima, saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh orang-orang atau denominasi yang menolak baptisan bayi? Nah, dia mengatakan seperti ini, bahwa akibat yang buruk dari baptisan anak itu adalah satu argumen yang kuat untuk melawan. Ya, Strong ini tidak menjelaskan dampak buruk dari baptisan anak. Itu apa? Tapi saya tebak kira-kira begini loh, dia ingin ngomong. Banyak orang-orang yang membaptiskan anaknya atau bayinya lalu berpikir, oh, anakku sudah dibaptis, dia pasti selamat. Anakku sudah dibaptis, dia pasti jadi orang baik-baik. Anakku dibaptis, dia pasti orang pilihan Allah. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga orang tua itu lalai. Nah, saudara, di dalam poin kelima ini, menurut saya, kritik daripada Strong atau orang-orang yang menolak baptisan bayi, ini ada poinnya, saudara, ada benernya. Tetapi saya ingin memberikan sedikit argumen, ya. Meskipun ini benar, argumen ini ada poinnya, ada benernya, kesalahan ini itu bisa terjadi, saudara. Orang tua itu keliru memahami tentang baptisan bayi. Tetapi yang salah itu bukan pada baptisannya, saudara, tetapi karena kesalahan gerejanya, kesalahan hamba Tuhannya yang tidak pernah memberikan penjelasan dan pengertian mengapa bayi mereka dibaptis. Nah, inilah poin di awal tadi yang saya katakan. Saya ingin membahas masalah ini supaya banyak jemaat Tuhan yang melakukan baptisan bayi ini ngerti untuk apa mereka membaptiskan bayi mereka atau cucu mereka. Ya, jadi poin ini ada benernya, tetapi itu bukan kesalahan pada baptisan sendiri, tetapi ada kesalahan
di dalam diri gereja, ya. Nah, inilah 5 alasan ya, kalau saudara baca buku apapun yang menolak baptisan bayi ya, alasannya muter-muter sekitar ini saja. Maka saya tidak membahas yang lain-lain, bagi saya pemikiran Strong ini sudah cukup mewakili. Sekarang saya akan mengajak saudara kembali kepada pandangan kita. Mengapa kita itu membaptiskan bayi kita atau anak kita? Padahal jelas-jelas di dalam Alkitab tidak ada perintah, ya, baptislah anakmu, baptislah bayimu. Tidak ada, memang tidak ada. Tapi kenapa kok kita melakukan baptisan bayi? Nah, sekarang saya akan jelaskan dasar baptisan bayi yang kita lakukan. Saudara, saya ingin kita semua-semua belajar ya, mengerti bahwa semua yang kita lakukan, saudara, di dalam pemikiran teologi reform ini, itu semua ada dasar pemikiran berdasarkan firman Tuhan, bukan ngawur-ngawuran. Sekarang saya akan jelaskan. Pertama, saudara, kita harus tahu bahwa paido baptism atau baptisan anak, baptisan bayi ini, pertama-tama kita harus sadar ini didasarkan pada perjanjian anugerah Allah, covenant of grace, antara Allah dengan umatnya sejak dalam PL. Nah, ini penting saudara, sejak dalam PL. Jadi saudara, di dalam pandangan teologi reform itu mengenal istilah covenant, perjanjian anugerah antara Allah dengan umatnya sejak di dalam PL. Bahkan sebetulnya sejak di dalam penciptaan, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah itu sudah mengadakan perjanjian dengan manusia, dengan Adam. Lalu Adam jatuh kan di dalam dosa, Tuhan mengulang kembali dengan Nuh, ya, kemudian diperbarui lagi dengan Abraham, diperbarui lagi dengan Daud, dengan Musa, lalu dengan Daud, terus sampai akhirnya mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, ini berkaitan dengan PL. Meskipun di dalam PL itu baptisan tidak ada, tapi ingat, di dalam PL Allah itu sudah mengikat satu perjanjian anugerah dengan umatnya. Nah, inilah poin yang membedakan kita dengan banyak denominasi. Mengapa ini saudara? Karena orang-orang yang menolak baptisan bayi, gereja-gereja yang menolak baptisan bayi, itu menganggap umat Allah dalam PB itu berbeda dengan umat Allah di dalam PL. Nah, ini saudara ya, fondasi yang membedakan kita. Di dalam pandangan teologi reform, umat Allah itu cuma satu, ya dari PL sampai PB. Gereja Tuhan itu cuma satu, dari PL sampai PB. Nah, gereja dan denominasi yang menolak akan baptisan bayi itu memisahkan PL dan PB. Oh, PL ya PL, PB ya PB. Ini dua perjanjian yang berbeda. Tidak ada hubungannya. Gereja yang didirikan Tuhan Yesus di dalam PB tidak ada hubungannya dengan umat Allah di dalam PL. Tidak, saudara. Itu satu rangkaian cerita benang merah yang tidak terputus dari PL sampai PB. Ya. Pentakosta di dalam PB itu bukan hari munculnya gereja, tapi itu hari peresmian gereja. Gereja itu sudah ada sejak di dalam PL. Ya, kalau kita mendefinisikan gereja itu kan umat Allah yang dipanggil keluar dari dunia kan. Gereja itu sudah ada dalam PL. Allah sudah memilih bangsa Israel sebagai umatnya, ya. Maka saudara, teologi reform dalam hal ini berbeda ya dengan banyak denominasi, melihat bahwa sebenarnya perjanjian Allah dengan umatnya itu cuma ada satu covenant of grace, satu perjanjian anugerah. Tapi satu perjanjian Allah ini dinyatakan melalui waktu dan cara yang berbeda antara PL dengan PB. Jadi istilah yang biasa dipakai adalah one covenant, two administration. Satu perjanjian, dua administrasi, yaitu PL dan PB. Di PL, Allah mengikat perjanjiannya melalui cara yang berbeda dengan di PB. Nanti akan saya jelaskan. Tetapi kita berangkat dari satu pemahaman, baptisan bayi itu adalah kesinambungan, kelanjutan dari perjanjian Allah sejak di dalam PL, ya, perjanjian Allah sejak di dalam PL. Maka saudara lihat
Di dalam PL, apa yang Allah kerjakan, saudara? Ketika Allah mengikat perjanjian dengan umatnya. Nah, ini penting. Di dalam PL, perjanjian Allah ini selalu, saudara, selalu melibatkan seluruh keluarga, termasuk bayi. Ini ya, ini kacamata kita, ini titik berangkat kita. Ketika Allah mengikat perjanjian dengan Nuh di dalam Kejadian 9 ayat 9, salah satunya Tuhan ngomong, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Lihat saudara, satu keluarga, bukan hanya orang dewasa, termasuk di dalamnya bayi, ya. Dengan Abraham, Tuhan ngomong lagi, Kejadian 17 ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Lihat saudara ya, Tuhan selalu melibatkan ketika mengikat perjanjian dengan umatnya, selalu melibatkan anak-anak termasuk bayi. Di dalam Yeremia 31 ayat 34 dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, jadi saudara, Yeremia 31 ini merupakan satu nubuatan tentang perjanjian baru yang nanti akan digenapkan di dalam Tuhan Yesus. Jadi ini satu nubuatan, nanti akan tiba waktunya, besar kecil semua orang akan mengenal aku, ya. Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku akan menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka. Jadi ini bukan hanya anak, bahkan sampai cucu cicit ya. Mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Lihat ya, Tuhan terus ketika berfirman, ketika mengingatkan perjanjiannya kepada bangsa Israel, selalu berbicara tentang keturunan, berbicara tentang satu keluarga. Bukan hanya bicara dengan bapak atau ibu orang tuanya tok. Enggak, saudara. Bahkan ketika sudah digenapi di dalam perjanjian baru, Kisah Rasul 2 ayat 39 di dalam khotbah Petrus hari Pentakosta, sebab bagimulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara, kalimat Petrus ini itu merefer kembali ayat-ayat tadi yang kita baca dalam PL, saudara. Ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, Roh Kudus itu mengingatkan Petrus untuk mengulang kembali perkataan ini. Bagi kamulah janji itu, ya, dan bagi anak-anakmu janji keselamatan, janji perjanjian Allah dengan umatnya, bagi kamu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang asing dan sebagainya. Lihat ya, ini adalah sebagian ayat yang saya kutip beberapa untuk menunjukkan satu hal penting, saudara, bahwa baptisan bayi itu dilakukan oleh kita bukan ngawur, bukan tidak ada perintah ya sudah kita tidak membaptis bayi. Tidak, kita melihat satu rentetan karya Allah sejak di dalam PL yang melibatkan keluarga, melibatkan anak-anak termasuk bayi. Maka Cornelis Venema di dalam bukunya Covenant Theology and Baptism, dia mengatakan ya, di dalam polemik tentang baptisan bayi, para penulis-penulis reform menunjuk kepada teks atau ayat-ayat yang mengimplikasikan kesinambungan dari apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama yang melibatkan anak-anak orang percaya di dalam komunitas perjanjian Allah. Ini saudara, ya. Kenapa kok kita membaptis bayi? Padahal tidak ada perintah, baptislah bayi. Tidak ada, memang betul tidak ada. Tapi kita bukan hanya melihat dari perintah ada atau tidak ada. Kita melihat dari cara kerja Allah di dalam PL hingga di dalam PB, ya. Maka ini yang kita pegang, ini yang dikatakan oleh Venema,
dan juga Bapak Reformator John Calvin mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan di dalam buku Institute of Christian Religion, ya buku ini sudah pernah kita bahas sampai 1 tahun lebih ya sebelum pandemi itu. Nah sekarang dia mengatakan seperti ini. Tetapi jika covenant itu masih berlaku, perjanjian Allah di PL itu masih berlaku hingga sekarang, itu berlaku tidak kurang kepada anak-anak orang-orang perjanjian baru ya, daripada anak-anak orang-orang di dalam perjanjian lama, yaitu anak-anak atau bayi orang-orang Yahudi. Jadi dia ingin mengatakan kira-kira seperti ini, saudara. Kalau perjanjian Allah dari PL itu sampai sekarang tetap berlaku, maka itu juga berlaku tidak berkurang sedikit pun pada masa sekarang bagi anak-anak orang percaya ya, daripada orang-orang yang di dalam PL. Jadi dia ingin mengatakan, kalau anak-anak di dalam PL itu dilibatkan oleh Allah di dalam perjanjiannya, maka kalau perjanjian Allah itu berlaku sampai PB bahkan hingga hari ini, ya pasti dong anak-anak kita juga ikut terlibat dong. Nah, pasti ikut dihisap di dalam perjanjian Allah tersebut ya. Sama saudara, Benjamin Warfield, seorang teolog reform abad ke-18 juga mengatakan di dalam bukunya Polemik Baptisan Bayi, dia mengatakan seperti ini. Argumen intinya itu sederhananya seperti ini. Allah menetapkan gerejanya di dalam Abraham ya, dan melibatkan anak-anak di dalam perjanjian tersebut. Ini yang tadi kita baca ya. Maka mereka atau anak-anak itu ada di dalam perjanjian tersebut kecuali Allah itu membuang mereka. Nah, tetapi Warfield mengatakan dia atau Allah tidak ada satupun ayat yang mengatakan Allah itu membuang mereka, membuang anak-anak itu loh. Nah, mereka masih bagian dari gerejanya dan demikian pula di dalam perintah-perintah yang lainnya. Jadi intinya yang dia mau katakan adalah sebenarnya simple, kata Warfield. Allah itu mendirikan gerejanya itu sejak di dalam masa Abraham. Dan dia melibatkan anak-anak keturunan Abraham. Dan anak-anak itu terlibat di dalam perjanjian Allah itu terus, kecuali Allah itu membuang mereka. Dan Alkitab menunjukkan tidak ada satu ayat pun Allah itu membuang atau memutuskan perjanjian dengan anak-anak mereka. Mereka bagian dari gerejanya. Maka dengan kata lain, itulah yang berlaku hingga hari ini ya. Jadi saudara, ini satu kerangka berpikir ya. Alasan kita yang paling fundamental, kenapa kok kita ini tetap melakukan baptisan bayi? Sebab itu dilihat sejak di dalam perjanjian lama. Saya ingin meringkaskan saudara sedikit apa yang tadi kita bahas ini dengan satu pemikiran seperti ini. Perhatikan ini ya. Jika dalam PL Allah itu melibatkan bayi dalam perjanjiannya, bahkan Allah memberikan tanda perjanjian kepada mereka dalam bentuk sunat, maka saudara, pertanyaannya, mengapa bayi dalam PB tidak boleh masuk dalam perjanjian anugerah Allah dan tidak boleh menerima tanda perjanjian yang baru, yaitu baptisan ya. Ini ringkasnya seperti itu. Jadi kan ini satu kemunduran saudara. Di PL Allah itu melibatkan bayi. Bahkan Tuhan ngomong sunat semua keturunanmu yang laki-laki, itu tandanya perjanjian, sunat ya. Loh kok sekarang PB bayi malah tidak boleh ikut? Nah ini kan kemunduran saudara. Padahal PB itu ada satu masa anugerah. Tuhan memberikan anugerahnya bukannya kepada orang Yahudi, juga kepada banyak orang-orang non-Yahudi. Kalau ini satu teologi kemunduran. Kalau di PL bayi boleh jadi bagian umat Allah, di PB bayi malah tidak boleh jadi bagian umat Allah. Ya ini kan aneh. Nah ya saudara lihat ya, inilah yang juga dipertanyakan di dalam teologi reform bagi gereja-gereja, bagi denominasi yang menolak baptisan bayi. Jadi sekali lagi saudara, kita membaptis bayi ini bukan karena masalah ada perintah atau tidak ada perintah,
Tapi jauh lebih dari itu, kita melihat ada satu rencana Allah yang tidak terputus dari PL hingga ke PB. Sekarang argumentasi kedua, saudara. Kenapa kok kita membaptis bayi? Argumentasi kedua yang diberikan adalah perjanjian anugerah ini ditandai melalui sunat ya di dalam PL dan baptisan di dalam PB sebagai sign and seal. Sign itu tanda, seal itu materai. Nah, saudara, ini penting ya. Di dalam teologi reform itu melihat sakramen baptisan sebagai utamanya sebagai sign and seal, tanda dan materai. Nah, inilah yang juga tidak dilihat oleh banyak denominasi yang menolak baptisan bayi. Sekarang saya akan jelaskan apa hubungannya baptisan dengan sunat sebagai sign and seal. Ini hubungannya erat sekali, saudara. Nah, bagi gereja-gereja dan denominasi yang menolak baptisan bayi, mereka berpikir ya sunat, baptis ya baptis. Dua hal ini, sunat dan baptis, tidak ada hubungan sama sekali, terpisah. Nah, ini keliru, saudara. Nah, mereka seringkali berpikir bahwa sunat di dalam PL itu hanya berurusan dengan masalah etnis. Itu berurusan, oh ini loh orang Yahudi disunat. Oh ini loh bangsa Yahudi secara nation, secara negara disunat. Jadi mereka banyak berpikir bahwa sunat itu hanya sekedar tanda jasmani. Tidak ada nilai rohaninya sama sekali. Dan menurut saya, dan di dalam pemikiran teologi reform, ini sesuatu yang keliru, saudara. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyunatkan keturunannya, ini bukan sekedar masalah jasmani untuk membedakan, oh ini orang Yahudi disunat, orang non-Yahudi tidak disunat. Bukan, di balik sunat yang jasmani itu terkandung nilai rohani, yaitu apa? Sunat itu adalah sebagai tanda dan materai. Sign and seal, ini loh umatku. Bukan sekedar hanya bangsa Yahudi secara nation, secara bangsa atau secara negara, tapi ini umatku. Ya, saudara, sama seperti saya selalu mengilustrasikan orang atau para petani ya, kalau di luar negeri untuk membedakan kuda atau sapi mereka dengan milik orang lain, itu kan dinyonyos dengan besi yang panas itu, saudara, sampai muncul luka di dalam tubuh kuda tersebut. Nah, itu adalah sign and seal, ini milikku ya. Ini bukan sekedar tanda jasmani, tapi ini menyatakan kepemilikan, ini milikku, ini umatku. Nah, inilah salah satu fungsi sunat di dalam PL. Jadi sunat itu bukan sekedar untuk membedakan saya Yahudi non-Yahudi, bukan. Itu ada sesuatu nilai rohani di baliknya. Maka saudara, di dalam pandangan kita, sakramen baptisan dan sunat ini adalah sama-sama sign and seal yang mempunyai fungsi yang sama sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Jadi kalau di PL, Tuhan memberikan tanda itu melalui perintah kepada Abraham, sunat. Di PB, tanda sunat ini nanti digantikan oleh baptisan. Ya, nanti pada pertemuan kedua ini akan saya bahas bahwa sunat itu akan digantikan dengan baptisan. Nah, saudara, ini bukan pemikiran yang baru sebenarnya. Karena Agustinus, Bapak Gereja, mengatakan hal yang sama. Ya, dikutip oleh John Calvin di dalam Institute of Christian Religion seperti ini. Dia berkata, dia di sini Agustinus, dia berkata bahwa sakramen dari orang Yahudi itu berbeda di dalam tandanya, tetapi sama di dalam maknanya. Berbeda di dalam penampilannya, tetapi sama di dalam kuasa rohaninya. Ini bicara apa, saudara? Bicara sunat dan baptisan. Ya, Agustinus, ini Bapak Gereja kira-kira abad keempat, sudah melihat hal ini, bahwa baptisan dan sunat itu bukan dua hal yang terpisah sama sekali. Sunat-sunat, baptis-baptis tidak ada hubungannya, tidak. Ini adalah tanda yang sama di dalam dua zaman yang berbeda untuk menunjukkan inilah umatku. Ya, satu dalam PL ditandai dengan sunat, di PB ditandai dengan baptisan. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 4 ayat 11.
dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Ini Paulus bicara tentang Abraham. Sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, he received the sign of circumcision, a seal of righteousness, materai kebenaran, sehingga dia dapat menjadi bapak bagi orang-orang lain yang percaya tapi yang belum disunat. Jadi saudara lihat, sejak zaman Abraham, sunat itu sudah menjadi seal, the sign of circumcision. Kata sign di sini muncul, kata seal di sini juga muncul, bahwa Abraham dan keturunannya sekarang adalah menjadi umat Allah, umat perjanjian Allah. Nah, saudara, inilah yang kita pahami tentang sunat dan baptisan. Cornelis Venema di dalam bukunya yang tadi juga mengatakan hal yang sama. Sunat, maka dari itu adalah sebuah tanda dan materai yang paling mendasar dari berkat yang paling mulia, yaitu adalah persekutuan perjanjian dengan Allah. Ini saudara, sejak di dalam perjanjian lama. Jadi ingat ya, sunat itu sekali lagi bukan masalah jasmani tok, bukan sebagai ini bangsa Israel, itu bangsa non-Israel tidak disunat, bukan. Itu adalah tanda rohani umat perjanjian Allah, persekutuan dengan Allah dan sebagainya. Oke ya, ini tentang tanda perjanjian sunat di dalam PL yang ada hubungannya nanti digantikan dengan baptisan di dalam PB. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu hal yang penting, saudara, ketika kita berbicara tentang tanda perjanjian ini. Karena inilah yang sering kali orang keliru memahaminya. Baik kita yang membaptiskan bayi, ataupun denominasi yang menolak baptisan bayi. Kesalahannya itu seperti ini. Banyak orang berpikir, saudara, ketika orang itu sudah disunat dalam PL dan dibaptis dalam PB, berarti dia itu adalah orang pilihan Allah. Ini yang keliru. Nah, ini ya. Ketika kita bicara tentang tanda perjanjian, sunat dan baptis, ini saudara jangan mengerti semua mereka yang menerima tanda perjanjian ini adalah orang pilihan Allah. Enggak, saudara. Ini cuma tanda tok. Ya. Dengan kata lain, tidak semua orang yang menerima tanda perjanjian pasti orang yang diselamatkan. Belum tentu. Nah, ini banyak orang keliru di dalam poin ini. Maka mereka menolak tentang baptisan bayi. Oh, kalau sudah dibaptis bayi berarti dia pasti orang pilihan, pasti orang selamatkan. Enggak. Ya. Jadi inilah hal penting yang mungkin banyak anak Tuhan, jemaat Tuhan yang membaptiskan bayi mereka karena mereka tidak pernah diajarkan, tidak pernah diberikan pengertian, keliru memahami tentang baptisan bayi. Saudara ingat tadi di depan saya sudah menyinggung tentang baptismal regeneration dan kita menolak itu, saudara. Bayi kita yang dibaptis itu bukan berarti dia pasti selamat, aman sudah. Tidak, itu cuma tanda perjanjian antara Allah dengan dia. Tapi tanda itu tidak mewakili bahwa dia adalah pasti orang pilihan Allah atau orang yang pasti sudah diselamatkan. Ya, maka ini penting untuk kita mengerti dan saya harus menjelaskan ini. Maka seorang teolog lain saya kutip bernama Mark Ross, dia mengatakan kita harus menunjukkan ya bahwa di dalam posisi yang kita ambil sekarang ini, orang-orang yang berada di dalam perjanjian Allah tidak berarti bahwa orang tersebut itu diselamatkan dan memiliki semua berkat-berkat dalam perjanjian tersebut. Ya, belum tentu, saudara. Tidak ada jaminan keselamatan yang diikutkan di dalam keanggotaan perjanjian Allah. Nah, hanya karena dia berada di dalam perjanjian tersebut. Nah, ini ingat baik-baik, saudara ya. Lebih jauh lagi bahwa seseorang bahkan tidak memiliki satu asumsi keselamatan atau dia dipilih Allah hanya karena dia
anggota umat perjanjian Allah. Keselamatan itu datang hanya melalui iman. Ini penting. Keselamatan hanya datang melalui iman, bukan melalui baptisan. Ya. Jadi saudara, sekalipun bangsa Israel itu sejak Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, keturunanmu disunat, semua itu pasti disunat, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah semua keturunan Abraham itu orang pilihan Allah? Enggak. Ya, enggak, saudara. Hal yang sama juga ada di dalam PB. Apakah semua orang yang dibaptis itu pasti dia sudah diselamatkan? Belum tentu. Ya. Nah, ini saudara, relasi antara sunat dan baptisan sebagai tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Jadi saudara jangan berpikir kalau bayiku, anakku sudah dibaptis dia pasti selamat. Belum tentu. Ya. Nah, yang dipermasalahkan di dalam gereja-gereja yang menolak baptisan anak itu selalu kira-kira seperti ini. Orang yang dibaptis harus sudah beriman. Ya, ini argumen pertama yang tadi saya kutipkan dari Strong di atas. Ini poin utamanya di sini. Kenapa menolak baptisan bayi? Karena orang yang dibaptis harus sudah beriman, harus sudah percaya. Sehingga karena bayi itu belum bisa beriman dan percaya, hanya orang dewasa yang boleh dibaptis. Nah, ini kan argumen mendasar yang tadi saya singgung, ya. Saya ulangi lagi di dalam poin ini. Sehingga saudara, di dalam pemikiran orang-orang atau gereja yang menolak baptisan bayi, baptisan itu hanya dianggap sebagai testimony of faith. Nah, makanya kalau orang dibaptis itu kan selalu di depan gereja, di depan jemaat. Saat dibaptis suruh menghadap ke jemaat. Loh, ini loh sekarang sudah dibaptis. Inilah saudara seimanmu, terimalah dia dan sebagainya. Ini sebagai testimony of faith. Tapi saudara, di dalam teologi reform sekali lagi, baptisan itu bukan sekedar testimony of faith. Memang betul, salah satu fungsi baptisan adalah untuk menyatakan orang itu sudah bertobat, sudah beriman. Tapi di dalam teologi reform, baptisan itu juga merupakan sign and seal yang tadi sudah kita bahas. Sign and seal dari sebuah perjanjian Allah dengan umatnya. Ya. Nah, inilah yang membedakan makna baptisan yang tidak ditemukan di dalam kebanyakan denominasi lain. Mereka selalu berpikir baptisan itu cuma menyaksikan iman. Nih, saya sekarang sudah percaya, sudah beriman. Tapi dalam reform lebih dari itu. Baptisan itu adalah sign and seal, ya, termasuk pejaman kudus. Pokoknya sakramen itu adalah sign and seal. Jadi saudara lihat, karena baptisan itu adalah sign and seal yang diberikan, diperintahkan Allah sejak di dalam PL, maka itu juga berlaku di dalam perjanjian baru. Kesinambungan antara PL dengan PB itu tidak terputus. Ya. Ini yang saya mau katakan apa? Ini loh saudara. Ketika kita berbicara tentang sunat dan baptisan, orang di PL disunat, di PB dibaptis. Lah, kenapa kok di PL boleh disunat, sekarang di PB kok enggak boleh dibaptis? Ya. Oh, harus beriman. Pokoknya di PB harus beriman baru boleh dibaptis. Sekarang saya berikan logikanya seperti ini, ya. Perhatikan. Orang-orang di PL ketika disunat, bayi-bayi itu PL disunat, apa ya mereka itu ngerti mereka itu disunat untuk apa, saudara? Mereka juga gak ngerti, saudara. Dan Tuhan tidak mengharuskan keturunan Abraham itu ngerti untuk apa mereka disunat. Tidak ada. Tuhan hanya memberikan perintah kepada Abraham, engkau dan keturunanmu harus disunat, semua yang laki-laki. Tuhan tidak ada perintah, keturunanmu harus ngerti dulu ya, baru dia boleh disunat. Ngerti apa artinya dia disunat, itu tanda perjanjian antara aku dengan dia, baru boleh disunat. Enggak ada saudara. Pokoknya lahir perojot 8 hari sunat, itu tanda perjanjian. Maka saudara, hal yang sama juga di PB saudara. Baptisan sebagai sign and seal
itu juga tidak mengharuskan bayi itu beriman dulu baru boleh dibaptis. Nah, saudara ngelihat relevansi dan paralel antara sunat dan PB. Ya, sunat dan baptisan dalam PB. Sebagaimana bayi-bayi dalam PL yang disunat, mereka juga gak ngerti untuk apa disunat, karena mereka betul-betul masih bayi. Maka demikian juga bayi-bayi dalam PB tidak harus tahu, tidak harus mengerti, tidak harus beriman, baru mereka boleh dibaptis. Maka kita lihat, apa iya Ismail itu tahu untuk apa dia disunat? Apakah Ismail itu punya iman? Ya, ini kutipan dari Mark Ross tadi. Did Ismail have faith? Apakah Ismail punya iman? Dia disunat? Enggak. Akhirnya Ismail juga bukan orang pilihan Tuhan loh. Apakah dia memiliki satu pengalaman transformasi rohani di dalamnya? Enggak. Akhirnya dia dibuang oleh Tuhan, dia bukan orang pilihan Allah kok. Tapi dia tetap disunat. Meskipun dia tidak beriman. Meskipun dia tidak mengerti untuk apa disunat. Maka prinsip yang sama ini juga berlaku dengan bayi-bayi orang percaya di dalam perjanjian baru. Saya harap kita sampai di sini nangkep paralel sunat dan baptisan. Ini fondasi kita, saudara. Memang tidak ada perintah di dalam PB baptislah bayimu, tidak ada. Tapi kita tidak melihat dari perintah ada atau tidak. Kita melihat kesinambungan PL dengan PB, ya. Ya, saudara lihat, ini argumentasi berikutnya yang saya berikan, saudara. Bila bayi tidak boleh dibaptis karena belum beriman, ya ini gereja-gereja yang menolak ya. Bayi tidak boleh dibaptis karena belum beriman. Sekarang saya balik. Bila bayi tidak boleh dibaptis karena belum beriman, siapa saudara yang bisa menjamin orang dewasa yang dibaptis pasti memiliki iman yang sejati kepada Yesus? Tidak bisa menjamin. Tadi di atas juga saya sudah berikan tentang Simon Magus, seorang yang dibaptis oleh Petrus, tapi kemudian Petrus mengatakan engkau orang yang gelap hatimu, menunjukkan Simon Magus belum orang yang beriman, belum born again. Saudara, tidak ada yang bisa menjamin, saudara, orang dewasa yang dibaptis di gereja kita, dia pasti orang yang sudah percaya dan beriman. Siapa yang bisa menjamin? Benjamin Warfield, kembali saya kutip, mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa membaca hati orang lain, saudara. Tidak ada, ya hanya Tuhan tok yang tahu siapa orang pilihannya, siapa yang bukan. Mana yang kambing, mana yang domba, mana yang gandum, mana yang ilalang, ya hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa membaca hati manusia. Maka sebagai konsekuensinya, tidak ada seorang pun, betapa kayanya dia memunculkan manifestasi anugerah Allah dalam hidupnya. Dia dibaptis berdasarkan pengetahuannya, relasinya kepada Allah. Tidak ada yang tahu. Semua baptisan, kata Warfield, itu tidak terhindarkan, dilakukan berdasarkan bukan kepada pengetahuan, tetapi kepada asumsi semata-mata. Pendeta membaptis jemaat, mana tahu dia itu sungguh-sungguh percaya atau enggak. Orang ke gereja itu bisa macam-macam. Ada orang dibaptis karena mau menikah. Kalau enggak dibaptis nanti tidak berkati gereja, enggak dapat surat di catatan sipil. Ya sudahlah, saya ikut dibaptis. Bisa. Ya, maka kalimat Warfield ini benar, saudara. Tidak ada orang yang tahu hati manusia. Setiap baptisan yang dilakukan di gereja itu bukan berdasarkan pengetahuan hamba Tuhan, tapi hanya berdasarkan asumsi. Ya sudah diasumsikan dia orang bertobat, tapi sesungguhnya apakah dia sungguh-sungguh bertobat? Nobody knows, tidak ada yang tahu. Ya, jadi saudara, ini ya argumentasi saya harap kita bisa mengikuti. Kalau bayi dikatakan tidak boleh dibaptis karena belum beriman, ya kita balik lagi. Siapa yang bisa menjamin orang dewasa yang dibaptis pasti dia sudah beriman sungguh-sungguh? Ya, maka dari itu, saudara, sebelum kita mengakhiri bagian yang pertama ini, maka dari itu, saudara, jangan kaget, jangan kaget. Di dalam perjanjian Allah dengan umatnya, kita akan menemukan banyak yang disebut dengan covenant breaker, pelanggar perjanjian Allah, baik di PL maupun di PB, bahkan hingga hari ini.
Ya, covenant breaker itu apa? Yaitu orang-orang yang sudah menerima tanda perjanjian, sunat di PL, baptisan di PB, tapi mereka melanggar perjanjian Allah dan akhirnya mereka dibuang oleh Allah. Ini menunjukkan sunat tidak menyelamatkan, baptisan ya tidak menyelamatkan, karena itu sekedar tanda perjanjian. Saya kasih contoh, saudara. Pertama, kasus anak lembu emas, Kejadian 32 ya. Setelah Musa naik ke Gunung Sinai menerima 10 hukum, 40 hari tidak turun-turun, bangsa Israel kan akhirnya mengajak Harun membuat anak lembu emas. Nah, ketika Tuhan melihat itu Tuhan murka, Alkitab mencatat 3.000 orang hari itu, saudara. Tuhan bunuh dan Tuhan musnahkan. Ini pasti 3.000 orang ini bukan orang pilihan Allah. Dan saudara harus ingat, ini ada keturunan Abraham, saudara. Apakah yang laki-laki ini disunat? Pasti disunat. Kan tidak ada orang Yahudi yang tidak disunat, saudara. Jadi mulai nangkap ya, orang disunat bukan berarti dia diselamatkan loh. Ini adalah covenant breaker, pelanggar perjanjian Allah yang Tuhan buang karena tidak setia dengan perjanjian dengan Allah. Esau, Ismail, Saul, dan lain-lain dalam PL adalah contoh covenant breaker yang akhirnya Tuhan buang. Esau disunat pasti, Ismail pasti anaknya Abraham, Saul pasti kan dia orang Yahudi. Semua disunat, saudara, menerima tanda perjanjian itu, tapi mereka menjadi covenant breaker dan mereka Tuhan buang. Ya, di PB kasus Ibrani 6 yang tadi saya kutipkan, ada orang-orang yang mengecap karunia-karunia surgawi, menerima firman yang baik, diterangi hatinya, macam-macam, pokoknya terima hal yang baik-baik. Tapi ini covenant breaker, saudara, yang menyalibkan anak Allah sedemikian, sehingga tidak mungkin lagi diselamatkan. Dibuang, saudara. Bukan orang pilihan Allah. Mereka saya yakin, orang-orang yang sudah menerima tanda perjanjian. Termasuk adalah di dalamnya Yudas Iskariot. Apakah Yudas dibaptis? Apakah Yudas disunat? Pasti. Ya kan, Yudas orang Yahudi. Tapi dia bukan orang pilihan Allah. Tuhan Yesus ngomong di dalam Yohanes 15, ya, akulah pokok anggur dan seterusnya. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Ini bicara tentang covenant breaker. Ya, nempel di pokok anggur, tapi sebenarnya bukan orang pilihan Allah. Hanya suatu saat dipotong dan dibuang dan sebagainya. Jadi saudara lihat, jangan kaget. Di dalam perjanjian Allah, covenant of grace, Allah dengan umatnya, itu kita akan menemukan banyak covenant breaker. Termasuk di dalam perjanjian baru, termasuk hingga hari ini. Jadi jangan berpikir kalau anakku sejak bayi sudah dibaptis, aman, sentosa, dia pasti masuk surga, dia pasti orang pilihan. Belum tentu. Nah, ini yang tadi saya katakan, kritik dari A.H. Strong di dalam poin kelima, menurut saya ada poinnya. Ya, ada dampak-dampak yang tidak baik kalau gereja tidak terus mengingatkan dan mengajarkan makna baptisan bayi yang sesungguhnya. Saudara, Cornelis Venema di dalam poin ini mengatakan, ada orang-orang bukan pilihan Allah di dalam perjanjian Allah yang tidak berespon kepada janji dengan iman dan ketaatan. Ya, ini bicara tentang covenant breaker. Ini fakta, sudah ada orang-orang bukan pilihan Allah. Termasuk Profesor Richard Pratt juga mengatakan, tetapi sampai hari itu datang, maksudnya hari kedatangan Tuhan kedua kali ya, sampai hari itu datang, perjanjian baru, New Covenant, akan terus melibatkan orang-orang yang menjadi covenant breaker. Ya, hingga hari ini, saudara, sampai Yesus nanti datang, yang hanya menikmati berkat-berkat secara eksternal saja. Dia bisa dengar firman yang baik, mungkin dia sudah dibaptis, dia melayani dan sebagainya, seperti Ibrani 6 tadi ngomong. Tapi dia hanya menikmati anugerah Allah secara eksternal. Ya, dan tidak pernah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dilahirbarukan. Jadi saudara,
sekali lagi, baptisan itu tidak menyelamatkan. Seperti sunat tidak menyelamatkan, baptisan itu juga tidak menyelamatkan. Karena kedua-duanya itu hanya tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Kalau mereka tidak taat, mereka tidak percaya Yesus, tidak beriman, mereka juga tetap akan binasa. Jadi kesimpulannya, apa yang terjadi dalam PL, saudara, itu juga berlaku sama dengan apa yang terjadi di PB. Kalau di PL ada covenant breaker, di PB juga akan ada covenant breaker. Tanda perjanjian selamanya tidak pernah menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan hanya iman kepada Kristus. Ya. Nah, saudara, ini materi kita hari ini ya, bagian pertama. Nanti bagian kedua akan kita lanjutkan, masih banyak hal yang akan saya bahas tentang baptisan bayi ini. Oke, saya akan stop di sini.